yang mudah saja masuk ke ranah kita dan mempergunakan ilmu kita dengan seenaknya aja, kita telah bodoh. Alat dengan ilmu kalian yang kalian punya kan sia-sia, udah berjuang mati-matian untuk menuntut ilmu itu, tapi nikung diri. Alright. Benar, percayalah kataku. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dina walau kariha kafiruna. La ilaha wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dina walau kariha kafiruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ratu Morpan Wisata bersama saya Mawar Latifah Hanum. Apa kabar buat para netizen dimanapun kalian berada pada hari ini? Kita berjumpa lagi seperti biasa. Saya merasakan bahwasannya semula daripada yang terjadi, hari ini kembali recheck semuanya, memastikan keadaan yang sudah terpecah belah sebagaimana hasilnya dan perkembangan perjalanannya. Karena yang kalian ketahui juga, kita semua hadir untuk tetap melaksanakan apa yang sudah jadi tujuan. Dan kini kita sudah melangkah lebih jauh dengan apa yang sudah diambil dan tindakan yang sudah dilakukan. Di sini saya merasa bahwa semakin banyaknya para dukun yang bertebaran, maka semakin panas hati berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi sesuatu ini tentang uang. Kalau tentang uang itu biasanya memang semua umat manusia kalau sudah menyangkut uang itu lebih membara gairahnya. Ya, benar sekali. Itulah dia.
Jadi di sini saya membuka kamera untuk mengajak kalian yang dimana saya ini merasa bahwa sesuatu hal sedang terjadi saat ini. Maka saya mengajak kalian untuk kita semua sama-sama mengecek and recheck, ya, yang seperti kalian ketahui juga. Dan apa yang akan terjadi nanti kita pastikan dulu dan kita positifkan. Bagaimana ini? Jadi kita bisa tahu kejadian dan lanjutannya. Kalian tetap simak di perjalanan Ratu Mawar Pantai Selatan kali ini. Jangan kemana-mana, di sini aja. Mari kita telusuri bersama. Lihat. Kamu melihat? Mbak Sinso. Ada Mbak Sinso di sana. Iya, ada Mbak Sinso. Cuman nggak terlalu jelas. Itu di depan sana ada Mbak Sinso. Ya. Iya. Sudah. Biar aja. Saya ada misi. Iya. Biar aja. Tumben-tumbenan dia mau muncul itu. Hah? Tumben-tumbenan dia mau muncul itu. Tumbenan saya bisa berini dengan basing sore. Tapi kayak rana-rana memang ke tempat lokasinya tuh. Iya. Berarti benar. Di sini kita ada tujuan. Lihat, kita mendapati siapa? Seperti Mbak Picek. Iya bener Mbak Picek. Ngapain? Ya, lakukan ritual. Kita ngapain dulu apa yang akan terjadi? Iya benar. Sepertinya dia sedang melakukan sesuatu di sini. Tapi kita belum tahu. Apa dia ingin ikut sayembara lagi, Bun? Mereka akan memperebutkan itu, tapi kita tidak tahu. Kali ini dia sendiri. Iya.
Sepertinya datang. Kenapa kamu sebenarnya? Enggak. Saya merasa Mbak Picek ada di sini, maka saya kasih. Oh. Terus ada dengan apa kamu? Tapi kok saya Apa silang bun? Itu diculik. daerah-daerah ini mendekati perkampungan. Iya memang. Apa yang sedang Mbak Picek lakukan? Saya itu memanggil Suro Kenapa memanggil Mbak Suro? karena saya ingin mempertanyakan. Apa yang sebenarnya yang ingin Anda tanyakan? Saya ingin tanyakan kapan akan dimulai lagi sayembara. Saya kira Mbak Picek tidak memikirkan sayembara lagi, tapi ternyata di sini melakukan untuk sayembara lagi. Anak rasa ingin menanyakan itu ada maksudnya. Tidak ingin menyia-nyiakan dan ada maksudnya, nggih. Ya, Kenapa Anda sendirian tidak bersama yang lain? yang lain tadi pergi tak kembali semua. Saya ingin tahu pertengkaran yang kalian lakukan pada saat itu. Ya, Membubarkan semua terus kenapa? markas kalian itu hancur lebur dan kalian menjadi terpisah. Dari situlah kami mulai berinteraksi dari Suro dengan jarak jauh. Oh, berarti kalian tidak dekat dengan Mbak Suro. Ya, Berarti saat ini Mbak Suro di mana? itu yang kami tidak tahu keberadaannya di mana. Bukankah dia yang menyatukan kalian semua? Kenapa tiba-tiba kalian itu bisa entah kemana semuanya berpencar? Saya pun jadi bingung. Kenapa Suro tidak mau bergabung dan memanggil jawaban dari mereka-mereka yang lain? Lalu yang lain di mana? Saya pun tidak tahu. Kenapa waktu itu kalian mau bertengkar dan menghancurkan perkumpulan kalian? Apakah itu ada tujuan di tempat musuh atau gimana? Nah, itu sebenarnya saya pun tidak bisa berbicara. Pada saat itu kan kamu yang dikeroyok. Ya, benar. Nah, kenapa seperti saya melihat kamu dikeroyok itu seperti kamu terkucilkan di tempat itu? Sebenarnya ya ada yang saya tuju selain sayembara. Apa? Bolehkah saya tahu tujuan Anda? Saya ingin mencari kitab. Kitab? Ya, yang pernah saya dengar dari Suro. Kitab yang... Oh, jadi kamu manggil Mbak Suro dan bertanya dengannya terhadap kitab itu. Ya, Jika kau ingin kitab itu darinya, berarti kau ingin memintanya dengan baik-baik. ya benar. Itu tujuan saya. Makanya kau tetap mengikuti peraturannya. Benar. Tapi dalam benakmu benar atau tidak ada rasa ingin tobat, karena kala itu kau datang juga mengatakan ingin tobat, namun kau sekarang seperti ini. Bagaimana itu? Kalau dari firasat saya kalau untuk sayembara itu saya memang
kepingin ikut, tapi karena suatu saat saya berpikir ada yang menyampaikan, cobalah untuk mencari kitab itu, terus ikuti saja kemauannya bagian surat. Siapa yang mengatakan bahwasannya tentang kitab itu kamu tahu dari mana? Saya pernah dengar dari ceritanya sudah dan yang lain. Emang apa? Kamu sangat tergiur dengan kitab itu sehingga kamu ingin memilikinya. Emang apa yang dimiliki kitab itu? Saya pun tidak tahu, cuman saya ada disampaikan pesan seperti itu. Yang menyampaikan pesan? Saya pun tidak tahu. Oh, berbisik kepada Anda Ya, atau berbisik dari saya. ketika Anda sedang apa? Ada bisik, mendapatkan bisikan bahwa ada saya kitab. Ikut bersembara dan saya seperti yang Anda bilang, dan saya pikirkan semua padamu dalam pikiran saya. Berarti benar di perkumpulan itu memang Anda dikucilkan. Ya, Maka kala itu Anda dikeroyok dengan mereka. Kalau saya boleh tahu apa yang terjadi setelah itu? Apakah kalian berkumpul lagi dan adakah Joker atau Mbak Suro mengatakan bahwasanya kita harus bubar? Atau kalian menyusun strategi? sebenarnya itu ada. Ada? Kalau Mbak Suram telah mengatakan bakalan akan dimulai lagi. Apakah dengan pasukan yang sama? Tidak, Tidak. tidak. Dia mengatakan akan memulai lagi. Ya, tapi dengan kedatangan dukun baru. Bukan dengan pasukan yang sama. Jadi apakah ini rancangan Mbak Suro? Oh, itu saya tidak tahu. Cuma saya itu dengar dari omongan mereka seperti itu. Itu dukun 3 kembar yang dari sangat jauh. 3 kembar, Ya, sangat jauh. ya. Apa sebenarnya rancangan Mbak Suro? Ini yang mengatakan hanya Mbak Suro saja? Iya, Atau dengan Joker? Joker. Saya pun Joker belum pernah berjumpa lagi. Setelah terjadi pertengkaran itu tidak ada Ya, bertemu ya, dengan Joker? ya. Lalu kemana dia? Saya tidak tahu kemana dia. Sampai detik ini pun saya tidak jumpa. Berarti saat ini kalian semua berpencar Benar. dan tidak bertemu lagi ataupun menyatu? Ya, Seperti biasa kan kalian kalau siang itu selalu bersama dan malam itu berkumpul lagi di tempat itu. Sekarang sekarang tidak. apakah sekarang sudah menentukan hal masing-masing? Menentukan diri sudah. Ya? Cuman saya yang akan saya tuntut bukan dari sudah. Lalu? Dari bisikan yang saya katakan tadi. Tapi bukankah kan awal datangnya itu saya tanyakan sekali lagi pada Mbak Fisik. Anda pertama kali datang kan dibantu dengan Mbak Suro. Tapi sebenarnya itu niat dari diri sendiri atau tidak? Tidak. Lalu atas dasar siapa? Atas dasar dari diri saya sendiri. Saya memang pernah berjumpa sama seorang dari 3 tahun yang lalu. Pada saat apa Anda dan Mbak Suro Saya bertemu? berjumpa dengan dari saat sedang berkelahi dengan muridnya Suro. Jadi dari situlah saya didatangkan kemari dan saya dikatakan ikutlah dengan saya dan ikutlah bersembah. Seperti itu saja. Kalau di belakangnya saya tidak tahu. Berarti kalian sebenarnya sudah saling kenal lama. Ya, Tapi pada saat kemarin itu muncul, kalian bilang tidak saling kenal kan? nah,
Dan kini terbongkar semua. Berarti para dukun yang sebelumnya juga itu semua rencana Mbak Suro. Bisa jadi seperti itu. Karena dia yang mengumpulkan dan mendatangkan para dukun. Seperti kemarin 2 dukun dari Maluku dan Sulawesi. Ya, benar. Dia juga yang mengantarkan. Tapi semua dukun dia yang mendatangkan dan harus mengikuti peraturannya. Tapi kalau tidak becus, kenapa selalu Joker yang menghukum ataupun yang memberontak marah-marah? Saya itu tidak tahu. Saya pun jadi tanda bertanya seperti itu. Seharusnya kan itu pasti Suro yang turun tangan. Kenapa mesti Joker? Saya jadi bingung. Benar kalian tidak mengetahui? Tidak. Karena selama 3 tahun itu baru sekarang lah saya berjumpa lagi dengan Suro. Niat Joker sebenarnya? Kalau niat Joker sebenarnya saya pun tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Bukankah ada beberapa kalian tinggal bersama Suro dan Joker dengan kalian menjadi bersatu seperti itu? Saya lihat kalian akrab dan memang bersatu itu dengan kekuatan yang teguh untuk mendapatkan. Kalau seperti itu memang ya. Tapi selain itu saya tidak tahu apa-apa. Saya mendengar bahwa pertama awal kalian membangun tempat pertarungan, itu saya mendengar bahwasannya kalian diimbalkan 115 juta satu orang. Ya, benar. Berarti kalian diajak tapi kalian dibayar biar supaya kalian berkumpul. Dan itu siapa yang bayar sebenarnya? Sebenarnya itu dari Suro. Suro dan Joker. Mereka mendapatkan uang itu dari mana? Tidak tahu. Kalau uang itu saya tidak tahu dari mana. Cuma perkataan mereka berdua seperti itu. Dan jika berhasil dalam pertarungan maka bertambah dengan 2M yang kami tekankan sembara. Benar. Berarti total yang kalian dapatkan 2M 115 juta rupiah. Ya. Itu apabila bisa menyantet karyo. Tapi apabila kita gugur, ya sudah. Nyawa yang hilang. Duit yang 115 itu kemana? Hilang. Berarti tidak dikasih. Ya, benar. Oh, bukankah ketika kalian ikut terus itu dibayar? Tidak. 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 Berarti jika berhasil semua baru dibayar? Ya. Wah, curang itu namanya. Dia merekrut kalian, saya dengar itu ya. Dengan cara saya sendiri, saya mendengar kalian bersibuk membuat pertarungan ataupun membuat bangun tempat pertarungan itu. Dan saya mendengar, saya sudah kasih kalian 115 juta. Itu Berarti itu apabila- belum dikasih. Ya. Saya kira total 115 juta itu adalah dikasih di awal dan kalian direkrut. Tidak. Oh, Itu sesudah kami. berarti sangat kalian menyantet dijanjikan. Ya, cuma Janji dijanjikan. palsu ya. Benar. Mereka Wow, mau ya? alat. Kenapa kalian tidak berpikir itu? Seharusnya kan kalau perkumpulan seorang para dukun kalian tuh tahu. Kalau kami melawan, sama saja dengan mencari mati pada Suro. Apakah dia mengancam pada kalian? Jika kalian melawannya maka kalian diancam mati? Kalau diancam mati saya tidak pernah. Tapi kalau yang lain saya pernah mendengar. Contohnya seperti Mengkor sudah pernah dibuat bisu, dan dukun-dukun yang lain pernah dibuat dia bisu. Oh, Ancamannya seperti itu. oh di depan kalian dia melakukan itu. Ya, Wow, makanya kalian patuh. Berarti kalian takut terhadapnya. karena ilmu dia lebih tinggi daripada yang lain. Selain daripada itu, adakah sesuatu yang kalian curigai terhadap Suro? Nah, selain itu, saya pernah dengar dari yang para dukun yang lain. Cuman dengar bahwasanya Suro itu
ingin memiliki atau menduduki padepokan. Sedengar saya, selebih itu saya Dia tidak berbicara dengan siapa kala itu? pada dukun-dukun yang lain. Tidak denganmu juga Ya saya pernah juga mendengarnya. cuma selebih itu saya tidak tahu. Karena setahu saya cuma ikut sembara, tidak ada yang lebih, dan ingin mencari kitab tidak ada. Jadi alhasil yang kemarin saya melihat kau bersama Pengkor menggunakan tumbal, sebenarnya siapa yang mengambil tumbal itu? Tumbal itu dari utusan suruh yang mencurinya untuk mencari tumbal dan untuk mau kuatkan ilmu kami. Dan kini kamu meritual saat ini? Ya, tapi saya merasakan dari semalam sampai hari ini sedikit pun belum ada terasa ilmu yang dulu dari suruh. Jadi kamu sebenarnya ingin memperdalam itu Ya, secara batin. ya, Kalian juga minta kepada Suro ilmu untuk memperkuat. ya, Semua rata-rata semua diberinya ya, secara bersamaan atau satu-satu, cara tidak samaan satu-satu. seperti gemblengan. Ya, Kalian dikumpulkan jadi satu? tidak. Tidak. Setiap ingin berjumpa dengan suruh ada tempatnya yang tertentu. Di mana ke tempat itu? Dia cukup jauh dari sini dan dia di hutan. Siapa saja yang mengetahui tempat itu? Setahu saya itu yang pernah seperti Pengkor dan Eyang Buyut. Yang mengetahui mereka. Ya, Selebih itu, selebih itu saya tidak. berarti kamu juga pernah ke sana. Saya Nah, saya tidak pernah. kamu kok bisa tahu bahwasanya Pengkor dan yang Buyut lah yang mengetahui tempat itu? Saya kan dengar dari yang lain. Percuma saya ke sana pun buat apa? Tak ada gunanya. Tapi saya hanya mengingatkan satu, Pak Pico. Ya, Jika menginginkan sesuatu, ya, orang-orang seperti kalian ini yang memiliki ilmu banyak, luas, jangan sampai melibatkan orang lain. Dari saya itu aja. Jangan ada yang sampai menjadi korban ataupun tumbal. Karena kan kalian yang memiliki tujuan. Dan tujuan kalian itu terserah mau kalian tujuannya baik ataupun buruk. Cobalah jangan melibatkan atau mengorbankan orang. Korbankan aja diri sendiri. tapi cemana memang itu suruhannya. Itulah yang dimintanya dari suruh. Kita jangan ikut dengan apa kata orang, Bapak Cek. Ini saya kasih tahu ya. Ya, Karena kan kita memiliki ilmu, kita memiliki keistimewaan ataupun memiliki kelebihan. Nah, daripada kita memiliki itu, apabila kita tetap masih disuruh dan kita nurut, sama saja kita membohongi ilmu kita. seperti itu. Ya. Dan orang tersebut berusaha masuk untuk memperalat kita dengan menggunakan ilmu kita dan tidak menghabiskan energi. Berarti selama ini sudah telah memperalat kami. Kan sebelumnya saya sudah katakan dan juga guru juga sudah katakan, jangan sampai kalian terikut, kalian hanya diperalat. Tapi namun semua kalian membantah bahwasannya semua itu memang tujuannya ya dia mengalibikan bahwasanya ikut sayembara santet dapat uang. Ya, Kan seperti itu pertarungan santet ya, kan? benar. Ya itu benar. Cuman itulah dia mengalihkannya, mengkelabuhi. Ya. Kita punya ilmu, Nah, punya kelebihan, dan dengan
Mbak Suro membuat kalian seperti itu, Ya. ya sama saja dia itu menguras energi kalian untuk mendapatkan tujuannya. Jadi selama ini Suro telah menipu kami dan memperalat kami. Iya, dia tidak menipu, cuman dia dengan cara yang pintar membuat taktik agar semuanya itu terlaksana dengan baik. Karena gini Mbak Picek ya, saya dan kamu itu sebenarnya sama manusia, sama-sama memiliki kelebihan. Namun kalau kita sudah memiliki ilmu, janganlah kita tuh bodoh. Ini maaf cerita ya, maaf kata bodoh. Kalau namanya kita menuntut ilmu untuk apa? Pintar kan? Ya, betul. Dan kita mengetahui berdasarkan dari pengalaman yang kita mempelajari ilmu tersebut. Ya kan begitu. Nah, kita sudah capek-capek, sudah berusaha dan berjuang untuk mendapatkan ilmu itu. Benar. Tapi malah ketemu dengan orang yang mudah saja masuk ke ranah kita dan mempergunakan ilmu kita dengan seenaknya aja, kita telah terbodohi. Coba renungkanlah. Seharusnya kan kita nggak bertindak seperti itu dengan ilmu kita. Sia-sia dong perjuangan. Kalau kita mudah terprovokatori dengan hasutan orang. Saya ini mengingatkan, karena sejauh ini semua saya mempelajari tingkah laku kalian. Tapi tunggu dulu. Kau ngomong-ngomong di sini, kok bilangnya ceramah? Saya Masih nggak punya ceramah, mana? Mbak Picel. Demi kebaikan bersama. Kau nih, kadang-kadang. Maksud kau itu apa? Saya mengingatkan loh. Mengingatkan. Iya. Tapi kamu menanya telah panjang lebar dan ingin tahu. Kan saya mengingatkan hal yang baik, Mbak Picel. Agar kalian tidak terbodohi dan teralat dengan ilmu kalian yang kalian punya. Kan sia-sia udah berjuang mati-matian untuk menuntut ilmu itu, tapi dipergunakan dengan yang salah. Itu bukan urusanmu. Kenapa kamu yang melarang? Memang bukan urusan saya, tapi apa salahnya kita sesama itu saling mengingatkan dan memberitahu yang baik agar tidak menjadi sia-sia dan begitu saja terbuang energi kita. Kalau kita memiliki tujuan, kenapa kita harus mengikuti tujuan orang lain? Ya kita harus percaya dengan yakin diri kita sendiri. Benar, percayalah kataku. Saya memberitahu, tapi kenapa kamu bandel? Hah? Itu saya baik loh, Mbak Picek, memberitahukan untuk kamu. Nih. Nah, kayak gini lagi. Sama saja dia melakukan hal bodoh. Kalau kamu terus-terusan begini, maka semua itu akan sia-sia. Kamu harus terus berjuang dengan tujuanmu, bukan tujuan orang, Mbak Picek. Sadar, Mbak Picek, sadar. Saya kemarin tuh senang loh mendengar Mbak Picek mau bertobat. Tapi alhasil Mbak Picek malah seperti ini. Kenapa saya terus-terus memberi peringatan agar saya melihat gimana perjuangannya dia untuk menjadi lebih baik? Itu netizen sebenarnya. Kalau sudah seperti ini yang saya biarkan lagi, biar dia itu sadar dulu dengan langkah yang diambilnya itu seperti apa resiko dan akibatnya. Karena biar Mbak Picek sadar dan merasakan. Yang apa saya katakan tadi,
Jika kamu meresapi itu benar. Kalau kamu sadar, tapi kalau kamu tidak sadar dan terus dengan ambisi saja kamu mengambilnya, maka sia-sia terus Mbak Picek. Kamu kemarin datang ke PSS nangis-nangis. Aduh. Kamu harus pikirkan lagi baik-baik. Badanku seperti ini. Tidak bisa digerakkan. Itu hukuman kecil dariku, agar kamu sadar dan berpikir 2 kali, dan berpikir lagi setiap kamu melangkah. Jangan sampai melakukan hal yang bodoh dan membuatmu jatuh ke jurang, Mbak Picek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.